Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada satu perkara yang paling utama, hadirin, yang paling penting dalam kehidupan kita ini, dunia maupun nanti di akhirat, perkara hidayah. Perkara hidayah. Karena hidayah ini, dengan hidayah manusia, dengan ada hidayah manusia ini, manusianya akan sukses kehidupannya. Dia akan mulia di mata Allah, baik di dunia dan nanti di akhirat selamanya. Tanpa hidayah manusia walaupun harta banyak, jabatan tinggi, kedudukan ada, fasilitas ada, tapi dia tidak ada hidayah kehidupannya, maka hidupnya tidak ada nilai. Tidak ada nilai sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus memahami tentang hakikat dunia ini. Dunia ini di mata Allah sama tidak lebih daripada 11 ekor nyamuk. 11 ekor nyamuk. Nah, kalau dunia ini 11 ekor nyamuk, berapa harta yang kita miliki Pak Indonesia ini? Berapa sebelahnya berapa daripada nyamuk Pak? Begitu hadirin. Katakanlah kita nih punya benda barang yang berharga. Mungkin kalau barang itu masih berharga Pak, masih manfaat bagi kita taruh di tempat yang paling aman. Katakanlah uang, emas, atau barang-barang berharga, kita taruh simpan Pak. Kalau taruh di peti, di brankas, karena masih ada berharga. Tapi kalau benda-benda Pak yang tidak ada nilainya, maka sudah tidak ada harganya, maka kita taruh Pak di mana Pak? Di tong sampah. Kita taruh. Kenapa? Tidak ada nilainya. Begitu Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain iman, selain amal soleh, dunia ini Pak diberikan kepada orang-orang siapapun. Orang yang menentang Allah dikasih harta jabatan bagaimana Fir'aun, harta pangkat jabatan dikasih korun. Dikasih orang yang menentang Allah pun dikasih Pak. Sehat dikasih pada orang siapa yang Allah cintai dan siapa orang yang disayangi, dikasih Pak. Tapi ini hidayah tidak diberikan kepada setiap orang. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Hadirin, dunia ini tipuan. Kapan kita merasa tertipu Pak? Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, atau dunia ini meninggalkan kita, baru kita paham Pak, bahwa dunia ini tipuan. Kelihatannya menyenangkan, kelihatannya menggembirakan Pak, padahal tidak Pak. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan Pak, tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Siapa orang yang menjadikan dunia tujuan, dunia suatu maksud, maka akan mengalami kesusahan. Allah akan datangkan kekurangan, Allah akan datangkan kesempitan hidupnya Pak. Dan Allah akan datangkan bermacam-macam Pak, bermacam jalan-jalan yang buntu, jalan-jalan yang sangat buntu Allah berikan. Kenapa Allah menciptakan kita Pak bukan untuk di dunia Pak, untuk akhirat, untuk akhirat Pak. Inilah tujuan Allah SWT. Dunia ini Pak Allah jadikan untuk persiapan kehidupan akhirat. Kenapa? Katakan apa ya? Kenapa dikatakan ini 11 ekor nyamuk? Kalau Pak katakan dunia satu pasir Pak, nilainya satu butir pasir mungkin masih berharga Pak. Memang kalau pasir satu pasir nggak berharga. Tapi kalau satu black atau satu truk laku Pak. Tapi kalau sayap nyamuk Pak, satu truk siapa yang beli Pak? Walaupun itu satu truk, nggak ada yang beli Pak itu sayap nyamuk Pak. Saking begitu Pak nggak ada harganya, saking begitu nggak ada nilainya, saking begitu nggak ada manfaatnya Pak. Yang kita hari jadikan tujuan. Hadirin, kita Pak ditipu sama orang.
Kita nggak merasa Pak ditipu Pak, kalau orang itu masih ada. Tapi kalau orang yang sudah yang kita nipu kita nggak ada, baru paham, oh gara-gara dia telah nipu saya sehingga uang saya ini di ATM habis. Kenapa Pak? Setelah orang itu pergi, begitu Pak, kita akan merasa ditipu oleh dunia. Setelah kita tinggalkan dunia Pak, dikubur kalau paham. Gara-gara dunia Pak, orang meninggalkan perintah Allah. Maka dunia ini Pak, dikatakan seperti nenek-nenek yang tua yang dia pergi ke salon seolah-olah muda, pada udah keriput Pak. Udah keriput. Maka ditanya, wahai dunia, berapa orang yang telah kau korbankan? Tidak ada hitungan. Gara-gara aku sampai suami istri bercerai. Gara-gara aku sampai dia berbunuh-bunuhan. Gara-gara aku dia sampai meninggalkan perintah-perintah Allah. Inilah dunia Pak. Dunia yang kita hari ini menjadikan tujuan, yang jadikan sandaran. Hadirin yang dimaksudkan. Maka dikatakan bukan berarti kita nggak boleh dunia, bukan berarti kita nggak boleh punya rumah mewah, bukan berarti kita nggak boleh punya sawah luas, bukan berarti kita nggak boleh punya mobil yang mewah. Silakan Bapak punya mobil yang mewah, silakan Bapak punya sawah yang luas. Tapi jangan ada sawah luas itu ada di hati Bapak. Jangan sampai ada uang itu ada di hati Bapak. Uang itu hanya boleh di kantong. Sawah itu hanya boleh di tanah. Jangan di hati Pak. Inilah yang hari ini Pak kita salah paham. Seolah-olah Pak semuanya ada di hati. Sehingga Allah kebesaran tidak ada lagi, keyakinan pada Allah tidak ada lagi. Gara-gara kita sudah menyintai dunia, sudah menjadikan dunia tujuan Pak. Hadirin, kita kalau carinya Pak nggak sesuai dengan hasilnya. Kita cari dunia nggak sesuai Pak dengan usaha kita. Katakanlah Pak, kita nanam padi. Berapa lama Pak kalau kita nanam padi ini? Katakan 4 bulan ya. Sudah padi tumbuh jadi padi Pak, perlu proses. Harus digiling. Setelah digiling lalu kita masak. Setelah dimasak jadi nasi pakai daripada dicampur dengan lauknya. Setelah ada lauknya dimakan Pak, enaknya cuma sampai tenggorokan Pak. Itulah dunia Pak. Nggak sesuai dengan usaha kita. Tapi bila mana Bapak meraih keuntungan akhirat, Masya Allah Pak, Bapak subhanallah saja Bapak baca ini lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Satu subhanallah Bapak ucapkan Pak, subhanallah. Ya, Bapak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah tanamkan pohon yang luasnya itu Pak, bila mana kuda yang kuat dia muter itu pohon Pak, di sorga Pak, bukan sini Pak, di sorga tidak akan bisa keputar Pak. 200 tahun Pak nggak bisa keputar. Bagaimana luasnya itu pohon kita ucapan di dunia Pak. Subhanallah. Katakan Pak, kalau Bapak itu pohon Bapak punya pohon mangganya Pak di dunia ini, Bapak orang kaya di dunia ini, punya bandar mangga yang luasnya tadi Pak, yang 200 tahun kuda nggak bisa muter, nggak bisa terikat. Subhanallah Pak. Ini akhirat. Kapan Pak nanti di akhirat Pak? Dunia nggak muat Pak, nggak ada wadahnya. Kapan berikan nanti setelah kelamaan? Setelah kita nanti akan pindah ke BCA, Bank Celengan Akhirat. Itulah yang kita harus pahami Pak. Itulah yang kita harus pahami Pak. Bahwa kita suka nggak suka, mau nggak mau kita tinggalkan dunia ini Pak. Ke arah apapun, kondisi apapun Pak, kita nggak tahu Pak siap mati ini. Apa kita mati keadaan lagi kita sibuk ibadah, lagi sholat berjamaah, kan enak Pak. Orang mati itu bagaimana hari-harinya? Kalau harinya dia sibuk ibadah, hari-harinya dia sibuk ibadah pada Allah, hari-hari sibuk baca Quran, hari-hari sibuk zikir, hari-hari mau mampir ke masjid, maka insya Allah mati pun ketika dia mau mampir ke masjid, mati pun ketika dia habis khatam Quran, mati pun ketika dia habis salat tahajud. Karena hari-hari apa yang dibuat itulah kematian. Tapi kalau hari kesibuk ngurus dunia Pak, Masya Allah, mungkin mati lagi jelas Pak. Naujuramin jadi
hadirin yang kita harus pahami. Karena kalau ada hidayah Pak, setiap detik kita akan merasa rugi. Setiap saat kita akan merasa rugi Pak. Karena dikatakan surga Pak, itu semua nyesal kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang menggunakan fasilitasnya untuk Allah. Bapak bayangkan Pak, kalau surga saja orang nyesal, bagaimana orang di neraka ya? Masya Allah. Ya enggak? Di surga aja orang nyesal Pak. Kenapa enggak saya gunakan waktu saya? Hidup saya untuk berzikir, untuk persiapan. Itu Pak. Hadirin sebentar, kita banggakan Pak, akhirat itu seperti ada seorang raja yang dia disuruh rajanya masuk ke gua. Maka raja pesan sama rakyatnya, kamu masuk ke gua itu, ambil apa yang ada di gua itu. Maka ada yang nurut sama raja, ada yang tidak Pak. Begitu masuk Pak, ada orang bawa sekarung isi, ada yang bawa 2 karung, ada yang bawa cuma satu gempul tangan. Bahkan ada nggak punya Pak, nggak apa-apa. Ternyata apa? Ternyata begitu dibuka emas Pak, berlian. Orang bawa sekarung pun nyesal, kenapa sekarung? Orang bawa 2 karung pun nyesal, kenapa nggak bawa 3 karung? Begitu Pak, orang fanatik setelah meninggal dikubur baru nyesal Pak. Robana absorna fadina nama solihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi untuk saya beramal soleh, untuk saya melakukan suatu perbuatan yang tidak Allah SWT. Tapi percuma Pak. Salah Pak ya. Mudah-mudahan kita akan bisa memahami dan kita bisa untuk menjalankan kehendak perintah Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.